Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan urusannya dipermudah. Seger banget pagi ini, hari Jumat, hari kejepit. Karena ini tuh sebenarnya minggu ini masih di vibes-nya tuh vibes liburan panjang. Walaupun teman-teman di sini masih banyak yang kerja pasti sama nih yang pada berangkat kerja, tapi tetap tidak seramai biasanya. Seharusnya hari ini akan agak lebih senggang atau lebih enak lah gitu ya untuk riding, karena nggak semacet biasanya. Gimana teman-teman, kemarin kurbannya udah dimasak apa nih? Kambingnya, sapinya? Kalau gue punya kebiasaan kalau kurban itu sebenarnya dulu pas gue zaman mungkin beberapa tahun lalu ya, sebelum gue berkeluarga itu, kalau kurban tuh kadang nggak gue ambil dagingnya. Bukannya gue sok-sokan udah punya atau gimana ya, tapi gue cuman sesimpel gue nggak tahu gimana cara ngolahnya aja. Karena kan ya either sapi atau kambing ya yang dipotong di mana, di tempat khusus memang dia jualan gitu kan, pasti kan potongannya beda ya, lebih rapi, lebih, kalau gue sih mikir lebih bersih juga gitu ya. Kalau kurban kan siapapun potong pakai apa aja, di mana aja, yang penting bisa dibagi-bagi gitu ya. Bukannya gue meragukan kehigienisannya, tapi gue ngerasa kalau udah kurban kita sedekah gitu ya, karena Allah, ya udah kasih orang lain aja lagi. Walaupun setahu gue memang boleh kan ya, kita ngambil bagian kita itu berapa persen tuh setahu gue boleh. Tapi gue itu beberapa tahun lalu itu memilih untuk tidak ngambil, karena sesimpel gue nggak tahu ngolahnya gitu. Nah, semenjak gue udah nikah, gue punya kebiasaan baru nih. Di samping emang ternyata setelah nikah itu, kalau kita punya apapun, sedikit apapun itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, apalagi kalau sekedar hanya cuman daging kurban, ya akhirnya gue ambil lah. Karena buat keluarga gitu kan. Dan itu emang hak gue juga, jadi boleh-boleh aja kan kalau kita kurban gitu. Nah, yang lebih enak lagi, jadi istri gue itu orang Aceh, orang Sumatera ya. Nah, pasti teman-teman arahnya udah tahu nih, dagingnya dimasak apa kan. Tapi sebenarnya bukan makanan Aceh teman-teman. Makanan apa yang simple, yang rasanya udah enak, tapi buatnya itu simple dan gak ribet. Apa teman-teman tahu nggak? Jawabannya adalah rendang. Iya teman-teman, rendang bener. Lah, rendang bukannya ribet ya bang? Bumbunya banyak, harus masaknya berjam-jam gitu kan. Terus juga ya pokoknya ribet lah. Makanya kenapa kalau di restoran Padang kan rendang kan lumayan mahal ya. Nah, tapi gue punya solusinya teman-teman untuk masak rendang yang gampang. Kita tinggal beli aja bumbu yang udah jadi. Beneran. Dan menurut gue yang orang yang suka makan ya, walaupun gue bukan orang Padang asli, tapi untuk dari segi rasa ya, yang sasetan gitu, yang bumbunya kan udah ada bumbu siap jadi ya, sama kalau dibandingin sama yang asli Padang, ya kalau di taraf enak, sama-sama enak lah. Walaupun memang beda pasti rasanya antara yang dimasak pakai kayu sama pakai kompor pasti beda, dimasak pakai arang sama kompor pasti beda. Ya intinya kalau untuk level rumahan lumayan banget lah gitu, enak banget ya. Dan
Rasanya kalau udah bisa buat itu udah mewah banget tuh makanan rumah kan. Jadi gue biasanya tuh tinggal beli bumbu yang udah jadi ya di entah di Shopee atau Tokped. Itu dia, kita tuh tinggal nambahin santannya teman-teman. Ya, jadi di bumbu itu belum ada santannya tuh. Dan buatnya tuh gampang banget teman-teman. Ya. Jadi rendang itu adalah salah satu menu yang prosesnya itu mudah. Ya, dan dia itu nggak ribet karena bisa ditinggal. Karena dia itu masaknya itu tinggal dibiarin dan api kecil. Jadi kayak slow cook gitu teman-teman. Nah daging mau sekeras apapun, kalau namanya di slow cook pasti bakal empuk gitu. Karena kan kalau daging kurban itu kan bukan yang daging wagyu lah, daging apa Australian beef yang ada di warung steak gitu kan, enggak. Itu daging sapi yang udah ya biasa aja, umumnya paling sapi Bali itu kan. Nah gimana solusinya berempuk? Ya berarti kan di pengolahannya cara masaknya. Nah cara masaknya gampang, rendang karena ditinggal api kecil, slow cook deh. Wah udah, enak banget itu udah. Paling sekitar 3 sampai 4 jam kalau gue biasa itu udah cukup. Apa lebih ya? Lupa sih, pokoknya makin lama bakal makin empuk aja. Cuman memang dia itu kadang masih harus diaduk sesekali. Paling tiap beberapa menit tuh diaduk. Tapi ya udah gitu doang. Bumbunya tuh ya full dari dari bumbu yang sasetan itu. Entah pakai Sasa lah, entah pakai Indofood lah. Kadang gue suka nambahin bumbu lagi, tapi kalau nggak mau ribet udah cukup banget tuh. Pedesnya ada, gurihnya dapet, pokoknya rendang banget deh. Tinggal kita pakai santan aja banyakin kan biar gurih. Waduh, tuh udah mantap banget teman-teman. Waduh, ngiler gue. Jadi mungkin ada juga teman-teman yang nonton juga punya kondisi yang sama kayak gua gitu ya. Bingung nih dimasak apa nih? Aduh, sate atau gulai atau apa? Aduh, gitu kan. Intinya sih daging berbedaan dari daging kurban, daging yang memang di-prepare untuk dijual gitu ya. Kita beli dengan sekilo berapa gitu. Itu adalah yang pernah gue dengar ya dari bukan reviewer, dia konten creator juga, namanya Dims the Meat Guy kalau teman-teman tahu. Dia pernah ada tuh konten bahas bedanya daging kurban sama daging biasa. Nah daging kurban itu umumnya dia itu keras ya, karena penyebabnya itu banyak. Bisa karena arah potongnya salah, atau dagingnya itu belum di resting ya istilahnya, itu langsung dimasak. Nah jadi banyaklah penyebabnya yang buat daging itu keras. Nah, makanya solusinya ya gue karena gak mau ribet, jadi ya udah gue masih slow cook aja. Bumbunya pasti ngeresap gitu kan. Terus juga dia juga udah pasti empuk karena dia lama. Jadi dagingnya tuh jadi hancur gitu kan, empuk banget. Aduh, jos gitu. Karena kalau santan dimasak lama itu kan dia pecah kan. Ya kan, memang ada beberapa menu ya kalau teman-teman ngikutin MasterChef itu kalau santan pecah itu dimarahin kan ya. Ini santannya pecah nih, rusak ya. Itu kalau gue malah emang gue sengaja emang dibiarinnya biar pecah. Ya, jadi antara minyak sama kelapa itu kepisah. Oh itu udah enak banget teman-teman. Tergantung menunya sih. Dan karena kita nggak ada yang komentar juga, nggak ada jurinya kalau masak di rumah. Yang penting buat kita enak, gasin aja, ya kan? Teman-teman udah punya pengalaman nggak kalau pengalaman motong tuh gimana?
Kalau kambing mungkin udah banyak ya, terutama yang cowok-cowok. Masa nggak bisa black kambing gitu ya. Cuman emang yang butuh kekuatan kalau misalnya dan teknik dan keberanian tuh ya sapi. Kalau sapi gue juga belum berani tuh, ngeri banget sapi mah. Kalau kambing alhamdulillah masih bisa lah. Dulu gue malah pas kuliah itu ini udah masak ayam, jadi bener-bener black ayam tuh gue. Sebenarnya aneh sih, bukan kuliah, pas sekolah SMP kalau nggak salah. Sebenarnya gue tuh, menurut gue cukup aneh ya dulu ya. Aneh tapi make sense. Maksudnya gimana? Jadi pada zaman itu teman-teman tahu kan, kalau anak-anak sekolah itu pasti cowok-cowok ganteng gitu ya, cowok keren tuh pasti either dia main bola atau main basket gitu ya. Atau pada cowok umumnya lah, nggak harus yang ganteng atau gimana, emang hobinya tuh biasa itu kan, kalau main bola, main basket gitu, atau olahraga lain lah yang bener-bener fisiknya kepake banget. Nah gue tuh kagak. Jadi gue itu selama gue kuliah lah ya, selama gue sekolah itu gue malah ngambil ekskul itu tata boga, teman-teman, percaya nggak? Beneran, tata boga. Gue waktu itu nggak peduli orang ngomong apa, nggak peduli dibilang apa, yang penting gue suka masak aja. Dan alhamdulillah kadang di rumah kepake gitu. Kadang istri gue malah, udah kamu aja lah masak. Bukan karena istri gue nggak bisa masak apa, tapi emang gue seneng gitu. Dan menurut istri gue emang masakan gue juga ya Allah, ini lojiun apa jatuh, ya Allah. Teman-teman kepotong itu ada yang kecelakaan tuh sampai jatuh, ini lojiun. Semoga nggak apa deh. Nah, kok tiba-tiba macet ya. Aduh, badan rasanya kayak lemes gitu kalau udah lihat kecelakaan gitu. Bismillah. Sekarang ada keluarga yang nunggu dan seterusnya kan di rumah. Oke, kita balik lagi bahasan tadi, teman-teman. Iya, jadi gue dulu pas SMP itu ekskul gue tata boga. Dan tidak ada di angkatan gue ya, tidak ada cowok selain gue yang ikut tata boga juga. Jadi semuanya perempuan, teman-teman. Yes, gue cowok sendiri. Gue sekarang bersyukur aja, kayak alhamdulillah gue dulu kagak belok gitu. Karena kan katanya kalau temennya perempuan semua kan dikhawatirkan begitu gitu ya. Nah, alhamdulillah tuh gue kagak deh. Ya pokoknya jadi gue cowok sendiri tuh. Nah, tapi malah jadi keuntungan buat angkatan gue itu, karena gue cowok sendiri, akhirnya untuk pekerjaan yang berat itu gue lakuin. Contohnya apa aja tuh? Nyembelih ayam tuh. Itu pertama kali tuh gue lihat darah dari hidup sampai mati, dan gue ngelakuin itu kayak senang aja gitu, nggak takut nggak apa, ya udah black aja deh. Ayam enak juga nanti kalau jadi kan. Jadi bener-bener diajarin dari proses yang awal banget gitu ya, bener-bener dari fresh banget sampai kita masak. Udah dibelek, dikulitin, dibersihin, semuanya kita masak. Waduh, itu seru banget sih jujur. Jadi kalau lihat di foto angkatan tuh, biasanya kan kalau cowok-cowok di foto-foto bola lagi ngapain, basket. Gue adanya di mana? Ya itu di tata boga. Di dapur, pakai celemek. Itu di foto tuh gue satu-satunya tuh jadi cowok. Yang lain cewek semua teman-teman gue. Lucu juga kalau pikir. Tapi kenapa tadi gue bilang apa ya, di awal gue lupa bilang aneh tapi make sense. Itu karena sekarang kalau kita lihat itu master chef itu banyak juga yang cowok ya kan. Coba kayak chef Juna,
Chef Arnold, ya kan. Yang dari luar tuh Gordon Ramsay, itu kan cowok gitu. Jadi gue ngerasa emang gue kagak salah kok dulu milih Tata Boga, emang gue senang di situ dan gue emang mau di situ gitu. Bahkan sekarang skill gue itu gue sih ngerasanya ya berguna sampai sekarang gue berumah tangga gitu. Alhamdulillahnya. Kocak sih itu kalau berpikir. Makanya pas gue ada kesempatan bisa kurban kambing, gue potong sendiri tuh kambingnya. Emang ada ngeri-ngeri juga sih, tapi nggak apalah, bismillah kan akhirnya bisa. Alhamdulillah nggak kerasa udah sampai Pinang Ranti. Biasanya kayak lebih lama. Pinang Ranti, Jakarta Timur. Ntar lagi mau udah gede, ya kan. Sampai di Bekasi. Gitu teman-teman. Kalau dulu tuh yang pas gua SMP tuh ayamnya dimasak apa bang? Nah, waktu itu kita karena masih muda-muda ya, masaknya bukan yang kayak masak apa? Ayam bumbu kuning lah, ayam rica-rica, enggak. Kita buat chicken fillet. Pakai tepung teman-teman. Ya namanya anak muda ya begitulah. Jadi teman-teman mungkin yang punya ketakutan, kekhawatiran ya, kalau aduh emang nggak kasihan bang sama tuh ayam, memang nggak kasihan tuh sama tuh kambing, kami kan juga punya keluarga gitu ya. Apalagi orang-orang mungkin yang bener sayang sama hewan gitu ya. Kalau menurut gua dari kacamata gua itu bukan kasihan teman-teman, tapi lebih ke that is how it's supposed to be, how to get done. Kayak itu alasan kenapa mereka diciptakan gitu ya. Karena kalau mereka mati sia-sia juga, ya kan. Mungkin bahasa kasar mending kita makan aja gitu. Tapi bener maksudnya gitu loh, kayak sama ya, sapi, terus juga kambing, ayam, pokoknya hewan-hewan yang bisa kita makan, bisa kita korbankan untuk kebutuhan kita. Emang mereka diciptakan untuk itu. Jadi nggak ada kata kasihan gitu. Justru yang kasihan itu adalah kalau mereka disiksa gitu ya, kalau mereka terluka gitu ya. Di agama gue itu kalau kita ngelihat, kalau kita bisa berkurban atau menyembelih hewan dengan makin cepat tuh makin baik, karena kita juga nggak mau dia kesakitan. Memang proses itu menyakitkan, tapi bayangkan manfaatnya yang bisa diberikan setiap hewan itu teman-teman. Berapa banyak protein ya gitu ya, itu kan kebutuhan gizi kita. Manfaatnya tuh banyak ya. Dan memang mereka diciptakan untuk kita konsumsi. Nah juga mungkin yang belum bisa punya kesempatan untuk berkurban gitu ya, semoga bisa diberikan kemudahan, kelapangan rezeki gitu ya. Karena perut kita tuh kecil sebenarnya teman-teman. Kita kalau mau makan satu kambing ya nggak mungkin juga, paling 10 tusuk sate juga udah kenyang kan. Nggak mungkin kita simpen semua, nanti kalau simpen semua keburu basi ya, baru bau. Itulah kenapa kita diajarkan untuk memberi ya. Karena supaya manfaatnya itu bisa terus dirasakan oleh banyak orang. Oke teman-teman, mungkin itu aja video gue kali ini. Gue mau ngucapin terima kasih yang udah ngikutin gue dari awal video sampai akhir. Semoga teman-teman dijaga kesehatannya, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala
kesulitannya. Sekali lagi, thanks for being here. Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.